pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Yana Istiani, NIM 123167004, mahasiswa psikologi Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi berjudul The Story of Science dari peradaban kuno hingga era modern. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah, Falsafah, dan Sains. Yang pertama, masa kuno. Pada masa kuno, ilmu pengetahuan berkembang secara sederhana dan sangat terkait dengan kebutuhan praktis masyarakat. Misalnya, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno mengembangkan ilmu matematika dan kalender untuk memprediksi banjir di Sungai Nil. Di Babilonia, pengamatan terhadap pergerakan bintang dilakukan secara sistematis untuk keperluan pertanian dan penentuan waktu. Sementara di India dan Tiongkok, berkembang tradisi pengobatan yang berbasis pengalaman empiris. Karakter ilmu pada masa ini masih bercampur antara observasi, mitologi, dan kepercayaan spiritual. Pada masa ini, pengetahuan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan praktis, namun belum memiliki struktur metodologis yang jelas. Walaupun demikian, fase ini menjadi fondasi awal bagi perkembangan ilmu periode selanjutnya. Yang kedua, masa klasik Yunani. Memasuki masa klasik Yunani, terjadi perubahan besar dalam pola pikir manusia. Para filsuf mulai mempertanyakan fenomena alam bukan lagi melalui mitos, tetapi melalui rasionalitas dan argumentasi logis. Thales misalnya menyatakan bahwa alam memiliki prinsip dasar yang dapat dipahami. Pythagoras memperkenalkan pendekatan matematis sebagai dasar memahami realistis. Aristoteles kemudian merumuskan logika formal dan sistem klasifikasi ilmiah yang sangat berpengaruh hingga hari ini. Karakter ilmu pada masa ini bersifat rasional, spekulatif, dan menekankan hubungan sebab akibat. Observasi mulai dipadukan dengan pemikiran abstrak. Masa klasik Yunani inilah yang menjadi fondasi awal bagi filsafat ilmu dan struktur logis dalam penelitian ilmiah. Yang ketiga, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan di Eropa sangat dipengaruhi oleh otoritas gereja. Pengetahuan pada masa ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman teologis, sehingga aktivitas ilmiah cenderung terbatas. Namun demikian, periode ini juga melahirkan universitas-universitas awal seperti Bologna dan Oxford yang menjadi pusat pembelajaran formal. Karakter ilmu pada masa ini cenderung dogmatis, teologis, dan kurang mendorong eksperimen. Meskipun tampak mengalami stagnasi, fase ini tetap penting karena menghasilkan institusi pendidikan yang nantinya berperan besar dalam perkembangan ilmu modern. Selanjutnya yang keempat, masa kejayaan Islam. Berbeda dengan Eropa, dunia Islam pada abad ke-8 hingga 14 mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Di kota seperti Baghdad dan Cordoba didirikan pusat-pusat intelektual seperti Bait al-Hikmah atau House of Wisdom. Pada masa ini, para ilmuwan tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani dan Persia, tetapi juga mengembangkan teori dan metode baru. Al-Khwarizmi merumuskan aljabar dan konsep algoritma. Ibnu Sina menulis Count of Medicine, salah satu karya medis yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ibnu Haytham memperkenalkan metode eksperimen dalam riset optik dan dianggap sebagai salah satu perintis metode ilmiah. Ibnu Rushd berperan penting dalam menghidupkan kembali pemikiran Aristoteles di Barat. Karakter ilmu pengetahuan pada masa ini bersifat empiris,
rasional, dan berbasis eksperimen. Perkembangan ilmu di era ini lahir dari lingkungan akademik yang inklusif dan multikultural. Dan yang terakhir, era modern. Memasuki era modern yang ditandai oleh Renaissance dan revolusi ilmiah, paradigma ilmu pengetahuan berubah secara drastis. Kopernikus mengusulkan model heliosentris yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Galileo kemudian memperkuat teori tersebut melalui observasi teleskopik dan pendekatan eksperimental. Newton merumuskan hukum gerak dan gravitasi yang menjadi dasar fisika klasik. Pada abad ke-19 dan ke-20, muncul tokoh-tokoh seperti Charles Darwin dengan teori evolusi dan Albert Einstein dengan teori relativitas. Karakter ilmu modern bersifat objektif, sistematis, terukur, dan harus dapat diuji ulang. Ilmu modern menekankan metode ilmiah sebagai standar universal dalam memperoleh pengetahuan. Era ini pula yang akhirnya melahirkan berbagai kemajuan teknologi, mulai dari revolusi industri hingga perkembangan sains dan teknologi kontemporer. Dari masa kuno hingga era modern, perjalanan ilmu pengetahuan menunjukkan adanya perubahan cara pandang manusia terhadap dunia. Sains berkembang dari pengetahuan praktis berbasis mitologi, menuju pemikiran rasional, kemudian masuk ke fase teologis, hingga akhirnya mencapai bentuk sistematis melalui metode ilmiah. Setiap fase sejarah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sains yang kita kenal dan kita gunakan saat ini. Demikian pemaparan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Semoga penjelasan ini dapat memberi gambaran komprehensif mengenai perjalanan yang panjang yang membentuk sains modern. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.